Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rise Soccer TV. Semoga semua rekan, sahabat, dan teman-teman Rise Soccer TV dalam keadaan sehat walafiat. Dan biarlah kita tetap dengan visi misi yang sama mendukung dan membangun sepak bola kita. Tapi sebelum saya memulai analisis, saya minta semua teman, rekan, sahabat untuk nonton sampai habis konten ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Pada konten saya di hari Senin, tanggal 16 Januari atau 2 hari lalu, dengan title atau topik judul Syarat 5 tahun Jatuhkan Erik dan Amali. Ternyata konten itu mendapat banyak sambutan dan terima kasih untuk netizen. Ada yang mendukung, ada yang mengkritisi, dan sekali lagi saya berterima kasih karena bagi saya selaku wartawan dan juga teman-teman sahabat netizen atau supporter atau penonton sepak bola, kita semua ada di satu jalur yang sama sebagai pilar dari 7 pilar pembangunan sepak bola nasional. Supporter, penonton, netizen atau masyarakat, dan kami wartawan media termasuk dalam 7 pilar yang pernah disampaikan oleh almarhum Pak Cardono ketika memimpin PSSI dengan 2 prestasi yang baik, juara SEA Games 2 kali, sekali nyaris membawa tim nasional lolos ke Piala Dunia 1986, tetapi gagal ketika menghadapi Korea Selatan. Nah, semua masukan atau kritikan ini adalah demi juga sepak bola, bukan demi Rise Soccer TV atau demi supporter atau demi saya, tidak. Sehingga sekali lagi saya dengan senang hati menerima semua masukan tersebut. Ya, boleh saya baca atas kritikan teman-teman atau masukan teman-teman. Takut Erick Thohir jadi ketua umum PSSI, jadi banyak bacot ya. Atau juga, Iwan Bule gimana dong? ET sudah ngurusin Persib semenjak sekitar 9 tahun silam. Jadi untuk pasal itu ET sudah memenuhi syarat. Pak Erik, saya dukung 1000%. Bung, kalau memang syarat 5 tahun itu mesti diikuti, saya hanya tanya saja. Untuk Pak Iwan Bule terpilih, apakah beliau sudah pernah berkecimpung selama 5 tahun? Senang sekali saya kira ini kritisi atau saran atau pendapat yang disampaikan oleh netizen. Saya memulai dengan kasus Pak Muhammad Iriawan atau Iwan Bule di 2019. Saat itu tidak banyak calon atau balon esko, tidak seperti yang sekarang. Ketua ada sekitar 5, wakil ketua ada belasan, dan anggota esko ada puluhan. Nah, konsep PSSI di tahun 2019 itu diminta oleh KP dan KBP untuk semua balon atau calon esko sebelum masuk ke Kongres harus melewati satu tahap yang sangat krusial, yaitu debat terbuka antara para calon esko, khususnya ketua umum. Dan wadah yang akan menampung perdebatan tersebut adalah TVRI. Tetapi last minute PSSI juga yang membatalkan acara tersebut. Tetapi kalau saat itu terjadi, sepertinya Pak Iwan Bule dalam posisi yang sangat sulit. Karena memang beliau saat itu tidak memenuhi syarat 5 tahun untuk maju sebagai esko dalam posisi ketua umum PSSI. Itu kira-kira jawaban saya kepada teman-teman netizen semua tentang Iwan Bule. Nah, tentang bagaimana Pak Erick Thohir
dalam konteks kekinian, saya akan lanjutkan. Tetapi sebelum sampai dengan ulasan terhadap mengapa saya begitu kencang mengkritisi posisi Pak Erick Thohir yang tidak layak karena tidak memenuhi syarat 5 tahun sesuai arahan dan perintah statuta. Saya memulai dulu dengan beberapa rekan teman yang juga sudah mendaftar sebagai wakil ketua dan juga anggota ESCO. Saya tidak perlu sebut semua, tetapi beberapa saja saya sebut, misalnya Bung Arya Sinulinga. Setelah Anda mendaftar sebagai anggota ESCO atau balon ESCO nanti, Anda menyebut sudah berpengalaman di sepak bola. Paling tidak sesuai laporan media yang mewawancarai Anda mengatakan memimpin klub Karo United FC yang mana juara Liga 3 beberapa tahun lalu dan kemudian masuk ke Liga 2 sekarang. Saya apresiasi keterlibatan dan prestasi yang diraih oleh Bung Arya. Tetapi Bung Arya, kalau Anda menjadikan pengalaman atau keterlibatan dengan klub Karo United FC untuk memenuhi syarat 5 tahun, nampaknya Anda keliru. Karo United FC baru didirikan tahun 2019, tepatnya di bulan Juli, kalau tidak salah 28 Juli 2019. Berarti Anda belum memenuhi syarat 5 tahun, Bung Arya. Tolong Anda klarifikasi ini dengan membaca statuta pasal 38 tentang komposisi komite eksekutif di poin 4. Sekali lagi, kalau Anda mendasarkan pengalaman 5 tahun Anda di sepak bola sebagai pemilik, pengurus, ketua Karo United FC, makanya sebaiknya sebelum terlanjur Anda baca dulu statuta, dan setelah baca saya pasti tahu apa jawaban Anda. Kemudian juga Pak Menpora Amali, saya sudah mengingatkan beberapa hari lalu dalam konten Rai Soccer TV juga bahwa Bapak adalah Menpora. Sekarang Bapak mendegradasikan diri Bapak, mencalonkan jadi wakil ketua umum. Fine-fine saja Pak, kita semua anak bangsa punya hak. Tetapi dalam kapasitas Bapak saat ini sepertinya ada yang salah Pak. Bapak itu membawai seluruh cabang olahraga, cabur, termasuk sepak bola. Kalau Bapak masih tetap sampai dengan melewati 16 Februari nanti, bagaimana Bapak bisa memimpin Kemenpora, kemudian juga memimpin PSSI? Di sana ada konflik interest yang besar Pak, sangat besar. Jadi sekali lagi Pak Amali, dan Pak Amali juga belum memenuhi syarat 5 tahun Pak, itu jelas. Bapak tidak pernah terlibat di klub, atau mungkin ada klub-klub siluman yang dukung Bapak, who knows. Tapi yang pasti dalam kapasitas sebagai Menpora, Bapak belum 5 tahun. Nah, sekarang saya masuk kepada Pak Erick Thohir. Mengapa saya begitu kencang berbicara tentang Pak Erick belum memenuhi syarat? Kembali, dasar analisis saya atau pendapat saya adalah statuta PSSI edisi 2019. Di situ di pasal 38 tentang komposisi komite eksekutif poin 4 ada 3 makna penting di poin 4 tersebut. Pertama, mereka yang mau mencalonkan diri sebagai ESCO yang terdiri dari 15 orang nantinya harus telah berusia lebih dari 30 tahun. Itu arti pertama dari nomor 4 tersebut, poin nomor 4. Kedua, mereka harus telah aktif. Nah, kata aktif ini tolong dipegang, disimpan. Telah aktif di sepak bola dalam koridor PSSI sekurang-kurangnya 5 tahun. Dan yang terakhir, dan aturan-aturan lainnya harus diikuti sesuai dengan statuta PSSI. Nah, di poin nomor 2 itu
terlibat aktif di sepak bola dalam koridor PSSI. Jadi bukan hanya 5 tahun harus dipenuhi oleh balon atau calon esko, tetapi juga aktif. Karena diksi aktif inilah yang sangat menentukan nanti. Kalau tanpa kata aktif berarti ada berbunyi nanti mereka yang terlibat di sepak bola dalam koridor PSSI. Kalau itu yang dipakai, dan saya kira yang menyusun statuta ini juga cukup cermat, jeli, dan dalam sekali artinya dari pasal ini. Kalau tanpa kata aktif, maka anak-anak mulai dari tingkat TK bahkan sampai sudah manula 70-80 tahun, mereka semua memenuhi syarat tersebut. Karena mereka pelaku-pelaku sepak bola, bermain bola dalam koridor PSSI. Anak SD bikin kompetisi, anak SMP, SMA, universitas, mahasiswa, atau komunitas masyarakat bikin turnamen, semua mereka ada di bawah koridor PSSI. Karena wasit yang memimpin tersebut adalah wasit yang sah, mulai dari Askot, Askap, Asprof sampai pada tingkat nasional. Tetapi ada kata aktif di sana. Nah, mari kita lihat Pak Erik. Saya tidak punya hard feeling atau dendam pribadi dengan Pak Erik. Pak Erik adalah teman saya. Tetapi kalau berbicara sepak bola dan khusus untuk syarat-syarat menjadi balon atau calon esko, saya kembali harus mengingatkan Bapak. Banyak yang menyebut setelah mendengar atau mengikuti podcast saya 2 hari lalu, mereka ya telepon saya juga. Jadi bukan saya netizen, ada teman-teman dekat komunitas bola yang bergaul dengan saya. Mereka bilang, Bung Yes, itu Pak Erik sudah terlibat di Persib Bandung, menjadi komisaris bahkan owner. Oke, walaupun itu masih debatable, berapa tahun, sejak kapan, masih debatable. Tapi kalau saya ambil itu sebagai pembenaran, maka mari kita bahas. Ada kata aktif di sana. Saya mau bertanya, ketika Pak Erik ada di Persib Bandung, apakah Pak Erik aktif? Diksi aktif di sini punya makna juga tersendiri. Rutin, continue, atau ada interaksi dengan tentu masyarakat sepak bola. Atau juga interaksi sini ya muncul di media televisi, media cetak, atau media sosial. Mari jujur kita bertanya, selama ini apakah Pak Erik aktif? Saya kira no. Pak Erik tidak pernah tampil di publik membawa bendera Persib Bandung. Misalnya di internal Persib ada gesekan soal pergantian pelatih atau pemain. Apakah Pak Erik pernah tampil ke media bicara, itu pelatih harus diganti karena kami butuh pelatih yang lebih baik karena pola permainan, and so on and so on. Atau yang lebih penting lagi nih, kita tahu bahwa komunitas supporter Persib Bandung atau Boboto dengan Jackmania Jakarta ini contoh saja, sering ada gesekan mereka di lapangan sampai pada jatuh korban di kedua kubu, meninggal. Pernahkah ketika ada korban jatuh di kubu supporter Persib Bandung, Pak Erik tampil? Saya bertanggung jawab, saya pemilik, owner, komisaris dari Persib Bandung. Tidak. Lalu apakah, kembali kepada pokok materi kita, apakah Pak Erik pantas untuk memenuhi 5 tahun? Aktif? Ya tentu tidaklah. Ya, jadi kata aktif di sini adalah seseorang pelaku sepak bola yang rutin, kontinu, dan interaksi selalu dengan masyarakat sepak bola dan sepak bola itu sendiri. Itulah poin saya, mengapa saya tetap bersiteguh bahwa ini kebetulan namanya Erick Thohir. Siapa saja yang memang tidak memenuhi syarat 5 tahun dengan keaktifannya, ya dia nggak pantas lah, nggak layak lah, nggak usah lah hal-hal kecil ini kita ributkan, padahal sudah jelas dijelaskan di statuta itu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf,
Saya menyuarakan ini bukan kepentingan saya pribadi. Saya tidak mengusung kepentingan kompetitor atau saingan-saingan di ketua, wakil ketua atau balon esko ini. Tidak. Saya hanya menyuarakan kepentingan sepak bola. Dan marilah kita semua memulai mengurusi sepak bola ini dengan langkah yang benar. Karena kita memulai dengan kebenaran, maka kita juga akan mendapat hasil yang lebih baik. Dan ingat, bola itu bulat. Giring terus!